Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Permadani dan rekan saya Muhammad Lutfiatma Widada. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Yang ingin kita sampaikan yaitu ada teks pidato. Teks pidato yang pertama adalah ada capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi ide pokok dari ide pendukung pada sebuah paragraf melalui pemahamannya terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada paragraf tersebut. Yang kedua, peserta didik membaca kata-kata baru dan kata sarapan dari bahasa daerah dan bahasa asing berdasarkan pengetahuannya terhadap kombinasi huruf. Nah, dari tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam teks. Yang kedua, menemukan dan mengenali kata-kata baru serta kata serapan di dalam teks pidato. Yang ketiga, peserta didik dapat menggerakkan aneka metode yang digunakan dalam berpidato. Yang ketiga, ada pengertian pidato. Pengertian pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, pendapat, atau pesan tertentu. Yang keempat, ada unsur penting di dalam pidato. Yang pertama adalah ada gagasan utama. Dari gagasan utama adalah inti atau pesan paling penting yang ingin disampaikan dalam satu paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung. Di dalam isi gagasan pendukung ada penjelasan, bukti, atau contoh yang memperkuat gagasan utama tersebut. Nah, yang kelima, ada struktur teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Isi dalam pembukaan adalah ada salam pembuka, sapaan hormat, dan rasa syukur. Yang kedua, isi dalam isi, yaitu penyampaian gagasan utama dan pendukung secara berurutan. Yang ketiga, ada penutup. Isi dalam penutup ada simpulan singkat, harapan atau pesan, dan salam penutup. Oke, selanjutnya ada metode membaca pidato. Metode membaca pidato sendiri itu terdapat 4 metode. Yang pertama ialah metode manuskrip atau naskah, yaitu dengan membaca teks pidato kata demi kata menggunakan naskah. Lalu ada metode memoriter atau hafalan, yaitu menghafal seluruh isi teks, biasanya membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, metode ekstemporan, yaitu hanya membawa catatan kecil yang berisi poin-poin penting saja. Lalu yang keempat ialah ada metode impromptu atau spontan, yaitu berpidato secara mendadak tanpa persiapan. Lalu kata baru dan serapan dalam teks pidato. Yang pertama ialah kata baru, yaitu kata yang mungkin baru kita dengar atau jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya ada inovasi, kontribusi, dan sebagainya. Lalu ada kata serapan, yaitu kata yang diambil dari bahasa daerah atau bahasa asing yang telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya dari bahasa Inggris yaitu manajemen menjadi manajemen. Contoh dari bahasa daerah yaitu nyeri Sunda atau unduh Jawa. Baik, di sini saya akan membacakan contoh teks pidato. Saya akan membacakan teks pidato menggunakan metode baca dengan naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru, staf sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, disiplin itu ialah sikap patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Disiplin sangat penting dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan disiplin, hidup kita akan menjadi lebih teratur dan terarah. Di sekolah, disiplin dapat kita terapkan dengan datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, serta menaati tata tertib yang ada di sekolah. Jika semua siswa disiplin, suasana belajar akan menjadi nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain itu, disiplin juga melatih kita untuk bertanggung jawab. Kebiasaan disiplin sejak dini akan membawa manfaat besar bagi masa depan kita. Orang yang disiplin biasanya lebih sukses dalam mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, marilah kita mulai menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari
tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada latihan soal dari kami. Berikut referensi yang kami gunakan untuk membuat materi ini. Dan PPT ini disusun oleh saya, Muhammad Lutfi Widada, dan rekan saya Alivia Putri Permadani. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.